Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, ini adalah video pertemuan yang pertama ya atau pertemuan yang kedua yang mana harusnya itu saya sampaikan melalui Zoom meetings ya sesuai dengan jadwal itu kita hari ini 10 April tahun 2021 mata kuliah pemrograman berbasis objek satu itu di minggu yang kedua ya. Namun saya mohon maaf, seperti yang sudah saya sampaikan melalui ketua kelas, bahwa hari ini itu saya terjadwal untuk vaksinasi yang kedua, ya 28 hari sudah dari vaksinasi yang pertama, makanya tadi dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 siang itu saya nggak bisa masuk untuk langsung ya memberikan materi ini melalui Zoom. Tapi mudahan itu nggak menjadi penghalang bagi kita untuk bisa saling menyapa, ya kan, saling memberikan pengetahuan, ya di mana mata kuliah kita itu adalah pemrograman berbasis objek satu. Nah, kemudian untuk yang pertama kali mungkin bertemu dengan saya ya atau mengetahui, ini nama saya Muhammad Edia Rosadi, ya, kelas non reguler 4A sudah duluan mengetahui ya karena semester kemarin itu bertemu saya di mata kuliah pemrograman web 1 ya. Nah, kecuali kelas yang 4B non reguler Banjarmasin itu baru kenal ya kan. Nah, itu nomor handphone saya bisa kalian simpan nanti ya di kontak masing-masing, di mana nomor handphone itu juga terhubung ke pepesanan instan di WhatsApp dan Telegram. Nantinya itu bisa kalian gunakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputaran tentang materi dari PBO 1 atau kalian nanti berhalangan hadir karena izin atau sakit. Nah, itu bisa melalui jaringan pribadi yang saya berikan ini ya. Langsung saja, tidak perlu melalui ketua kelas supaya nggak merepotkan ketua kelas juga ya kan. Jadi langsung hubungi saya kalau memang ada yang perlu disampaikan atau tadi izin ya atau lagi sakit sesuai dengan jadwal. Nah, oke. Selanjutnya, untuk yang tadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya, itu presensinya katanya hari ini nggak bisa diambil. Ya memang, sebab kalau saya berikan langsung kode presensinya, itu nanti bisa jadi kalian tidak menyimak atau melihat video yang saya berikan ini, ya kan? Sehingga pertemuan kedua yang tadi melalui video ini itu menjadi tidak tersampaikan. Nah, untuk itu kode presensinya masih saya rahasiakan sampai nanti kalian bisa lihat di video ini. Kode presensinya itu terbagi dalam 3 bagian ya, di mana masing-masing bagian itu akan ada 2 huruf. Totalnya nanti berarti kode presensinya itu ada 6 huruf. Nah, bisa di mana saja, bisa ada di awal seperti ini, kode presensi pertama yang ini, kemudian bisa jadi nanti ada di tengah, bisa jadi nanti ada di akhir, ya. Pokoknya dalam satu video ini nanti kode presensinya akan terbagi menjadi 3 bagian. Untuk itu, eh, mudah-mudahan videonya tidak di-skip ya, sehingga tujuannya supaya satu materi penuh pada hari ini itu bisa kalian simak dengan baik. Nah, untuk kode presensi yang 2 huruf pertama, itu ada huruf A dan M. Silahkan disimpan dulu, nanti digabungkan dengan kode presensi yang kedua dan yang ketiga. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang awal
Ini saya akan bacakan kontrak perkuliahan dan juga sistem penilaian yang berlaku pada mata kuliah PBO 1 ini, ya dalam 1 semester yang akan kita lalui insya Allah bersama-sama. Yang pertama itu tata tertib perkuliahan daring, tentunya ruang telekonferensi Zoom meeting itu dibuka 10 menit sebelum perkuliahan dimulai. Nah, yang mana harusnya itu kita mulai pada hari ini, berarti nanti akan kita mulai di 4 minggu ke depan. Ya, 2 minggu ke depan kan itu kelas e-learning, kemudian 2 minggunya lagi mudah-mudahan nanti tidak ada halangan untuk kita bisa langsung bersama-sama bertemu di Zoom meetings ya. Kemudian mahasiswa dapat masuk dan mempersiapkan diri di 10 menit sebelum itu. Nanti pada saat jam perkuliahannya dimulai, itu berarti langsung kita mulai ya kan, karena kita sudah siap sama-sama 10 menit sebelumnya. Untuk menjaga perhatian, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera selama sesi telekonferensi. Nah, ini yang kelas 4A non reguler sudah tahu bahwa kalau mata kuliah saya itu agar tetap menjaga perhatiannya selama sesi perkuliahan, maka kameranya itu wajib tetap diaktifkan. Ya, agar saya bisa memastikan bahwa kalian tetap berada di depan laptop atau di depan HP-nya masing-masing ya. Nggak ada yang sambil santai, nggak ada yang sambil ngerjain hal lain yang itu mengganggu materi kita di pertemuan tersebut ya kan. Kemudian mahasiswa yang tidak mengaktifkan kamera akan diberi peringatan dan dapat dikeluarkan dari ruang telekonferensi. Jadi bagi saya kalau misalnya kalian ada kerjaan lain yang mana itu nggak bisa masuk itu kan, jangan dipaksakan ya. Nanti malah sayang kuotanya kalau misalnya selama sesi Zoom ini kalian punya kegiatan lain, HP-nya dibuka, akunnya ada di Zoom-nya tapi orangnya nggak ada, ya kan? Orangnya nggak menyimak. Nah, maka lebih baik nanti saya keluarkan saja supaya tidak membuang-buang kuotanya. Kemudian jika ada yang terkendala dengan perangkat kameranya, silakan hubungi jaringan pribadi saya untuk dicarikan solusi bersama. Jadi misalnya nanti kalau memang kameranya nggak bisa diaktifkan, nanti kita cari apa penyebabnya. Atau kalau memang perangkat kameranya nggak ada, bagaimana caranya supaya itu tetap bisa menampilkan kalian. Apakah nanti mungkin HP-nya dijadikan sebagai perangkat kamera di laptop? Nah, itu ada caranya, ya. Kemudian sistem perkuliahan kita ini untuk kelas yang non reguler ya kan, perkuliahan dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, di mana 4 kali perkuliahan tatap muka, kemudian 4 kali perkuliahan e-learning, jadi langsung mengambil presensi saja, kemudian melihat bahan atau mungkin ada tugas pada minggu tersebut, ya, kemudian 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Nah, sudah kita ketahui bahwa dalam 1 tahun ini kita berada pada kondisi pandemi dan kita tidak diperbolehkan untuk ada perkuliahan tatap muka langsung di kelas, maka sampai saat ini itu kebijakannya 4 kali tatap muka masih dilaksanakan seluruhnya secara daring. Ya, kecuali nanti ada perkembangan yang mana memperbolehkan kita untuk ketemu langsung, tatap muka langsung di kampus misalnya. Kemudian berhalangan hadir, izin dan sakit itu minimal melaporkan secara individu melalui jaringan pribadi saya ya. Silakan langsung hubungi saya tanpa lewat ketua kelas tadi. Kalau memang tadi berhalangan hadir karena izin, ada kegiatan mungkin kan kelas non reguler itu ada yang mungkin terkena jadwal harus mengawas, jadwal harus menjaga atau bagaimana, atau lagi kondisi yang sakit, nah itu langsung hubungi saya saja. Nilai kehadiran dihitung sesuai tabel berikut ini. Ya, jadi yang pertama itu kalau hadir, tentu poin presensi pada hari itu, dia menandai itu bahwa dia hadir itu 100 poin. Untuk yang sakit atau izin itu hanya dapat separohnya, yaitu 50 poin. Jadi, eh, apalagi kelas non reguler ya, khususnya ini maka sebaiknya jangan sampai memang kalau cuma sakit biasa itu kan, atau ada keperluan yang tidak terlalu mendesak itu untuk sakit atau izin tadi. Apalagi kuliahnya di rumah saja itu kan, bisa sambil santai ya di depan perangkatnya masing-masing. Nah, sebaiknya hadir supaya tadi mendapatkan nilai poin penuh.
Kemudian tanpa keterangan itu berarti 0 poin. Nah, nilai presensi minimal 70 sebagai syarat mengikuti UTS dan UAS. Jadi sebenarnya tanpa keterangan itu tidak diperbolehkan kalau misalnya di kelas non reguler. Sebab kalau tanpa keterangan itu berarti sudah 0 poin. Misalnya ditambah hadir cuma 1 kali di pertemuan yang kedua itu kan berarti nilainya 100 dibagi 2 itu 50. Berarti nggak mencapai nilai minimal untuk mengikuti UTS dan UAS ya. Kecuali tadi ada sakit atau izin di satu pertemuan, satunya hadir itu berarti 150 poin dibagi 2 kalau 2 pertemuan, dengan berarti mendapat nilai 75 ya. Nah, itu masih bisa untuk syarat mengikuti UTS dan UAS. Kemudian sistem presensi, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, ya kan. Presensi itu diisi sendiri oleh mahasiswa melalui e-learning. Jadi nanti semuanya akan mengisi sendiri sebanyak 8 kali ya. Kalau hadir terus nih, berarti mengisinya sebanyak 8 kali dalam satu semester. Kemudian presensi saat perkuliahan e-learning, jadi kalau di jadwal itu kita lagi kena minggu pertama atau Sabtu pertama, yang mana itu jadwal e-learning, berarti mahasiswa langsung dapat memilih tanpa kata kunci, tanpa password presensinya. Langsung pilih hadir sesuai jam perkuliahan, kemudian selesai. Akan tetapi kalau presensi saat perkuliahan jadwalnya itu kita daring, ya jadwal kita pertemuannya melalui Zoom, nah itu maka presensinya nggak bisa langsung dipilih, tapi akan ada kata kunci, di mana kata kuncinya dibagikan saat sesi telekonferensi. Nah kalau pada saat ini berarti kata kuncinya saya bagikan melalui video ini, seperti itu ya. Presensi dibuka saat jam perkuliahan dimulai, dan ditutup pukul 22 WITA atau jam 10 malam pada hari yang sama. Ya, jadi hari Sabtu sesuai perkuliahan sampai jam 10 malam. Silakan dipilih di antara jam itu. Jangan lupa bukan hanya memilih presensi tapi juga melihat bahan-bahan yang ada di situ. Kemudian melihat apakah ada tugas yang diberikan pada minggu tersebut. Nah, itu kan kalian bisa lihat sekaligus ngambil presensi. Bagi mahasiswa yang mempunyai kendala memilih presensi, tidak muncul, kemudian belum masuk e-learning, misalnya, nah jangan sungkan untuk menghubungi saya secara pribadi ya, karena pada semester ini itu yang masuk kelas saya itu adalah yang sudah mengambil KRS atau kartu rencana studi. Makanya nggak ada saya berikan kode kelas, adanya saya tambahkan secara manual itu mahasiswa-mahasiswa sesuai KRS yang sudah ada di SIA online kita ya. Oke, sistem penugasan. Nah, ini perlu diketahui supaya nggak ada yang lepas tugas. Tugas akan diberikan secara terjadwal melalui e-learning. Kalian bisa lihat di bagian tugas ya, di mana tugas itu dapat dikumpulkan dari pukul 7 malam atau jam 19 WITA di hari yang sama dengan hari perkuliahan. Itu mulainya ya. Kemudian tugas akan tertutup otomatis pada hari Minggu, di minggu yang sama dengan perkuliahan. Saat pukul 22 WITA, jam 10 malam. Itu kalau misalnya ini sih saya kasih tugasnya, misal hari Senin jam 7 malam itu sudah bisa dikumpulkan. Sampai hari Minggu jam 10 malam. Jadi kurang lebih ada 1 minggu ya waktunya. Nah, untuk yang tidak mengumpulkan sesuai dengan jadwal itu, maka tidak ada toleransi. Nilai tugasnya berarti nanti akan kosong. Gitu ya. Kemudian sistem ujiannya itu akan saya berikan mengenai kisi-kisi atau aturan tentang UTS dan UAS sebelum pertemuan ujian. Jadi nanti akan saya jelaskan secara langsung. Kalau memang nggak bisa melalui Zoom berarti melalui video, ya kan? Karena kelas non reguler tadi ada hanya beberapa kali pertemuannya melalui Zoom. Nah, kisi-kisinya akan saya kasih rekaman, kalau memang itu nggak bisa saya tampilkan atau saya berikan melalui Zoom tadi ya. Nah, ujian perbaikan dimungkinkan, yang tadi nilai UTS atau UAS-nya rendah,
hanya untuk mahasiswa dengan nilai presensi dan nilai tugas yang baik. Ya, jadi jangan disia-siakan presensi dan tugas. Kalau misalnya presensinya bolong-bolong, nggak mencapai tadi misalnya 70, nilai 70, kemudian nilai tugasnya nggak ada atau nggak dikumpulkan tugasnya, maka UTS atau UAS-nya bisa jadi nggak bisa diperbaiki atau bahkan mungkin nggak dinilai karena nggak sesuai dengan aturan tadi ya. Nah, untuk sistem penilaiannya, ini untuk yang hitung-hitungan, misalnya kalian mau dapat nilai maksimal A misalnya, kemudian B plus, B, dan sebagainya. Seperti ini persentase masing-masing komponen nilai. Yang pertama kehadiran, tadi gabungan tatap muka dan daring. Ya, tadi seluruhnya daring ya. Melalui e-learning misalnya, atau Zoom, itu 10%. Kemudian tugas, itu 30%, ini yang paling tinggi. Kemudian kuis itu 20%. Kuis itu berarti dilaksanakan saat nanti kita sesi Zoom. Kalau tugas itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu, ya kan. Kemudian ujian tengah semester atau UTS 20%, dan UASnya sama 20%. Ya, jadi semuanya itu digabungkan, di total nilai paling tinggi itu berarti 100 poin. Kemudian dikonversi nilainya menjadi nilai huruf, misalnya, nah kalau tentang skornya yang kalian terima itu 80 sampai 100, itu berarti mendapatkan nilai A. Bobotnya angkanya 4, kalau misalnya 75 sampai di bawah 80, 79,9 misal, maka B+, bobotnya 3,5, 70 sampai 74,9 atau di bawah 75, nilai hurufnya B, bobotnya 3, dan di bawahnya ya sebaiknya jangan ini ya. Jangan diincar antara C plus, C, D, apalagi E. Ya kan, E itu kalau ini nggak lulus ya. Harus mengulang. Nah, kemudian ada saya bikin penawaran terbaik nih. Siapa tahu ada yang berminat ya untuk mempelajari tentang pemrograman berbasis objek, kemudian yang dia pelajari dia bikin rekamannya, selanjutnya diunggah di YouTube misalnya. Nah, ini bisa ya. Ini penawaran terbaik nih buat mahasiswa yang memang punya kemampuan untuk membuat video, selanjutnya punya kemampuan atau keinginan untuk membagikan pengetahuannya kepada orang lain melalui YouTube, bisa bikin ini. Ya, jadi bagi mahasiswa yang membuat channel atau kanal YouTube pribadi, tentu bikinan sendiri ya, dan membuat sebuah daftar putar atau playlist, di dalamnya itu ada materi tentang pemrograman berbasis objek dari awal, ya, bikinnya bertahap dari awal, seterusnya sampai akhir, maka otomatis mendapatkan nilai A. Jadi bukan video yang satu saja ya, tapi playlist. Misalnya pertama perkenalan tentang PBO, yang kemudian kedua perkenalan tentang kelas dan objek, kemudian perkenalan tentang metode dan sebagainya, sampai nanti materi terakhir itu otomatis mendapatkan nilai A. Ya, saya nggak lihat lagi tadi kehadirannya, saya nggak lihat lagi nilai UTS, nilai UAS, nilai kuisnya, langsung saya kasih nilai A. Nah, ini kan selain dia belajar untuk diri sendiri, kemudian dia buat videonya, ya susah-susah buat videonya, kemudian dia berbagi buat orang lain, itu kan pahalanya bukan hanya buat dirinya ya, tapi menjadi amal jariah ya kan. Makanya ini saya kasih penghargaan lebih ya bagi yang membuat ini. Silakan yang tertarik untuk membuat penawaran terbaik ini, ya tadi channel YouTube sama playlist materi PBO, buat mulai dari sekarang pelan-pelan, misalnya tiap minggu ada satu video sampai nanti materi yang terakhir ya. Nah, apa sih materinya? Misalnya nanti akan saya jelaskan ya terkait materi apa saja yang bisa kalian susun di dalam video itu. Nah, sebelumnya mari kita catat kembali kode presensi yang kedua. Ya, kode presensi yang kedua itu adalah huruf E dan R digabungkan dengan yang kode presensi pertama tadi. Simpan dulu ini, nanti masih ada satu kode presensi lagi untuk melengkapi kode presensi yang pertemuan pertama ini ya. Nah, ini materinya yang mungkin kalian bikin dalam
nanti ini dalam videonya itu, playlistnya itu, sekaligus ini juga materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ya. Yang pertama kita perkenalan, kemudian kontrak kuliah, instalasi IDE, sama membuat program pertama kita. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kelas, objek, dan metode. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang metode, ya, metode mutator, metode aksesor, dan konstruktor. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat, kita akan belajar tentang encapsulation. Kemudian pertemuan kelima, kita akan belajar tentang inheritance. Yang keenam, kita akan belajar tentang polymorphism. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang package dan interface. Kemudian yang pertemuan ke-8 atau di tengah semester tentu nanti kita akan UTS ya, ujian tengah semester. Nah, lihat kalau kalian baca dari nomor 2 sampai nomor 7 itu istilah-istilah yang baru, ya kan? Yang mana di pemrograman sebelumnya mungkin belum kita kenal itu istilah-istilah itu. Nah, memang itulah nanti yang akan kita pelajari, paradigma baru, istilah baru dalam yang namanya pemrograman berbasis objek. Tapi ketika habis UTS, materi setelah UTS, itu kita akan belajar hal yang sebenarnya sudah kita pernah pelajari. Contohnya, di pertemuan ke-9 kita akan belajar kembali tentang variabel dan tipe data. Kemudian yang ke-10 nanti tentang input, output atau I/O sederhana. Kemudian materi tentang seleksi dan perulangan, ini kan tentu sudah ya. Seleksi menggunakan if, bisa menggunakan switch, kemudian perulangan menggunakan for, menggunakan while, menggunakan do while, misalnya kan itu sudah pernah dipelajari ya. Nah, pertemuan ke-12 kita belajar tentang exception dan trading. Kemudian pertemuan ke-13 kita belajar tentang I/O stream dan file. Kemudian pertemuan ke-14 dan 15 itu akan kita belajar tentang desain, pemrograman berbasis objek. Pertemuan terakhir 16 itu berarti ujian akhir semester. Yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk belajar materi-materi ini ya kan di semester ini, kemudian bisa kita pahami sama-sama supaya nanti kita bisa lebih mudah lagi belajar di semester 5 mata kuliah sambungannya itu pemrograman berbasis objek yang kedua. Next. Nah, textbook yang saya gunakan ini untuk materinya adalah yang pertama Big Java dari C.S. Hoxman. Kemudian ada Java How to Program dari Paul Dethel sama Harvey Dethel. Silahkan kalian unduh buku ini. Tentunya berbahasa Inggris, tapi nggak masalah ya. Pelan-pelan bisa kita pelajari. Bukunya ada di e-learning, jadi kalian bisa ambil, kemudian kalian bisa pelajari. Mari kita masuk ke materi yang pertama mengenai OOP konsep. Jadi saya mungkin bisa bilangnya itu namanya adalah OOP, singkat dari Object Oriented Programming. Kemudian bisa juga saya sebutnya PBO, pemrograman berbasis objek. Jangan bingung, dua-duanya adalah hal yang sama, hanya beda dalam akronim bahasa. PBO kan bahasa Indonesia, pemrograman berorientasi atau berbasis objek ya. Kalau OOP kan berarti Object Oriented Programming dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Bagaimana OOP konsep itu? Ya, mari kita belajar tentang konsep pemrograman dan paradigmanya. Yang pertama, ya kita ulang sedikit ya. Ini kenapa kita belajar bahasa pemrograman? Itu karena kita perlu yang namanya saling memahami ya, antara kita sama komputer, ya kan? Dimana komputer itu dia sebenarnya bekerjanya seperti switching, gantian, hanya tahu nilai biner, ya kan, 0 dan 1 ya. Komputer ini kekuatannya sangat bagus dalam hal komputasi, dalam hal perhitungan, dalam hal pengolahan data, tapi dia nggak bisa apa-apa kalau kita nggak kasih perintah. Nah, ada caranya untuk kita kasih perintah itu, yaitu kita harus bisa belajar yang namanya bahasa pemrograman supaya tadi bisa menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Komputer pakai bilangan biner, manusia tidak. Manusia bisa pakai huruf alfabet, contohnya kan A sampai Z. Kemudian ada numbrik, ya kan 0 sampai 9 misalnya ya. Kombinasi itulah
bahasa yang digunakan oleh manusia secara umum misal, ya kan. Walaupun ada bentuk-bentuk tulisan-tulisan yang lain ya, tapi secara umum ya tadi alfabet dan numbering tadi. Kemudian bahasa pemrograman itu diubah atau dipahami oleh komputer melalui dua cara. Bisa jadi dia melalui yang namanya interpreter, bisa jadi yang melalui namanya compiler. Nah, ini mengulang juga sebenarnya. Apa itu compiler dan interpreter? Nah, compiler itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dia mengkompilasi source code atau kode program itu menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi. Singkatnya, file kode yang kita ketikkan itu kemudian diubah menjadi bentuk lain yang bisa dieksekusi oleh sistem operasi. Contohnya, misalnya pada Pascal, ketika kita ketikkan kodenya itu kan titik pas. Tapi ketika kita compile, nah namanya kan compiler tadi ya, jadi kita compile, dia menjadi bentuk berbeda. Misalnya namanya itu bentuknya adalah exe, executable files. Exe itu bisa dijalankan oleh sistem operasi Windows. Bisa gitu ya. Bagaimana bentuknya kalau interpreter? Nah, kalau interpreter dia mengkompilasi sama sebenarnya source code itu dikompilasi, tapi dia tidak menjadikan sebuah file yang bisa dieksekusi oleh sistem operasinya saja, tapi dia langsung menjalankan source code-nya. Gitu. Jadi setelah dikompilasi, kemudian jadi file lain dan langsung dijalankan. Ya, mana filenya ini tidak tergantung pada sistem operasi tertentu gitu. Nah, ini contohnya tadi kalau compiler selain Pascal ada C program atau C++, ya sama saja sebenarnya dua-duanya compiler. Nah, di situ misalnya ada coding yang ini digunakan untuk menampilkan tulisan halo ya kan pakai printf ya. Selanjutnya ini dikompiler oleh C compiler jadi file yang bisa dieksekusi oleh Windows tadi, misalnya exe. Nah, ini berarti si C itu kan tergantung pada sistem operasi karena hanya menjadikan filenya itu file yang bentuknya exe tadi ya. Nah, kalau misalnya exe ini dijalankan di sistem operasi lain, misalnya Linux Family atau macOS itu kan perlu tambahan ya, misalnya emulator supaya bisa jalan. Nah, berbeda dengan Java, Java ini dia compiler plus interpreter. Coba kalau kita lihat, nah file Java itu akan disimpan dalam sebuah program yang ekstensinya adalah .java. Misalnya myprogram.java. Kemudian dikompil oleh yang namanya Java compiler dengan perintah javac. Kemudian jadi sebuah file lain yang mana filenya itu ekstensinya adalah .class. Jadi myprogram.java akan dikompil, dirubah menjadi myprogram.class. Nah, file class ini tidak tergantung pada sistem operasi, teman-teman. Dia bisa dijalankan dengan sebuah interpreter yang di Java itu namanya Java VM, Java Virtual Machine. Ya, perintahnya menggunakan Java. Kemudian kelas ini langsung ditampilkan menjadi program yang tadi, yang ada di dalam my program tadi. Gitu ya. Nah, kelas ini bisa dibawa di mana saja. Bisa dibawa di Linux, bisa dibawa di macOS, bisa dibawa di Windows. Asal tadi ada Java Virtual Machine, maka dia bisa jalan. Nggak tergantung pada satu bahasa tertentu, ya kan? Nah, kemudian tingkat bahasa pemrograman, ini kembali mengulang juga ya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Semakin tinggi suatu bahasa pemrograman berarti semakin mudah untuk kita pahami karena bahasa atau keywordnya itu semakin ini ya menggunakan bahasa-bahasa manusia. If itu kan kalau kita artikan jika, ya, kemudian for ulangan untuk misalnya ya. Selanjutnya ada begin, ada end. Misalnya kata-kata seperti itu kan kata-kata yang bahasa tingkat tinggi ya. Makin rendah bahasanya berarti makin sulit untuk kita pahami. Misalnya dia dalam bentuk nanti bilangan heksa seperti itu kan, bilangan okta ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, yang mana kita akan belajar tentang paradigma pemrograman. Sebelumnya kita sudah banyak belajar menggunakan paradigma yang nomor 2, yaitu paradigma
dengan procedural programming, di mana suatu masalah itu dibikinkan prosedur-prosedur pelaksanaan supaya dia bisa selesai masalahnya, ya kan? Dibentuk dalam prosedur atau fungsi tertentu. Ya, jadi terkumpul prosedur dan fungsi itu dalam sebuah kode pemrograman. Nah, itu disebut sebagai procedural programming. Selain itu ada juga sebenarnya functional programming, di mana bahasanya itu diurutkan berdasarkan fungsi secara sekuensial, ya, secara terurut gitu. Nah, selanjutnya paradigma yang baru akan kita pelajari itu adalah namanya OOP, Object Oriented Programming, di mana bukan hanya sebuah coding itu dibentuk dalam bentuk prosedural atau sekuensial tadi, tapi kita akan memandangnya secara nyata. Coding kita akan dibangun di sebuah kelas yang mana itu adalah unit pemrograman. Di dalam kelas itu terdapat koleksi objek yang saling berinteraksi. Ya, ada objek, ada metode, ada atribut nanti. Nah, itu di dalam yang object oriented programming. Nah, mungkin bagi kita akan terasa sedikit sulit belajar ini karena ini adalah paradigma, pandangan, cara yang baru dalam hal membuat program, tapi jangan sampai kita menyerah dalam belajar yang baru ini, ya kan. Makin banyak kita mengetahui suatu cara atau style dalam memprogram ini, makin banyak pilihan kita untuk mencoba stylenya. Apalagi yang sangat berkembang saat ini itu banyak bahasa pemrograman yang menggunakan style atau paradigma object oriented programming ini. Jadi kita nggak belajar sia-sia karena memang sangat berkembang, ya kan. Contohnya kalau misalnya kalian mau membuat nanti bahasa pemrograman yang lebih ke mobile programming, misalnya menggunakan Flutter, kemudian React misalnya. Nah, itu bahasanya itu lebih ke object oriented, teman-teman. Ya. Selain itu kalau kalian berkembang lagi misalnya menggunakan framework nanti, contohnya kalau PHP itu menggunakan framework yang namanya Laravel misalnya, kemudian CI yang kode igniter. Nah, itu juga stylenya mereka menggunakan object oriented programming gitu ya. Makin kita mahir dalam OOP ini, makin singkat nanti coding yang kita bikin dan makin mudah untuk bikin dalam hal kolaborasi, ya kan. Coding itu dibikin dalam satu tim, semuanya bisa memahami gaya yang atau style dari OOP. Nah, itu menjadi lebih mudah dalam hal kolaborasi satu sama lain. Seperti itu ya. Kemudian kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi sedikit saya bahas tentang teknologi Java dan perangkat pemrograman. Yang pertama itu sejarahnya. Ya, Java ini dimulai oleh 3 orang yang namanya James Gosling, kemudian Max Sheridan dan Patrick Norton di tahun 91. Jadi bahasanya Java ini bisa dibilang bahasa yang nggak terlalu tua, tapi nggak terlalu muda juga. Ya. Selanjutnya dulu namanya bukan Java tapi Oak. Oak itu adalah pohon yang ada atau banyak di ini ya di luar dari kantornya si Gosling. Kemudian diganti namanya menjadi Green. Nah, baru diganti lagi menjadi namanya adalah Java. Ya, sebutannya sih kalau di situ dia ngakunya from a list of random words. Jadi dari kata-kata yang acak saja. Tapi ada juga yang banyak juga yang menyebutkan Java itu dia terinspirasi dari sebuah tipe kopi yang ada atau berasal dari tanah Jawa. Ya, makanya kalau kita lihat juga Java itu simbolnya kan sebuah cangkir yang ini ya mempunyai hawa panas gitu kan seperti kopi ya di dalam cangkirnya itu. Nah, jadi patut berbangga juga sebenarnya nama Java itu diambil dari tadi jenis kopi yang berasal dari Indonesia ya, dari tanah Jawa. Kemudian jangan dilupakan semester kemarin kalau belajar C atau C++, karena implementnya atau caranya itu sangat mirip bahasanya itu dengan bahasa Java nantinya. Ya, jadi cara C++ penulisannya itu akan kita gunakan kembali untuk kita lebih mudah belajar bahasa Java. Contohnya nanti untuk memulai bagian blok itu akan menggunakan kurung kurawal buka. Akhirnya itu dikasih kurung tutup misalnya. Seperti itu adalah style yang sama antara C++ dan Java.
ya kan. Kemudian perusahaan yang menaungi Java itu Sun Microsystem merilis ke publik bahasa Java ini di tahun 95 akhir ya, 95-96 versi Java 1.0. Setelah itu Java sangat berkembang, sangat maju sampai di tahun 2007 Java dikasih lisensinya itu GNU Public License. Artinya bebas dikembangkan, bebas untuk dijual belikan tanpa harus membeli atau bayar gitu ya ke Sun Ecosystemnya. Nah, terus berkembang, kemudian digunakan Java ini karena dia tadi gratis, kemudian stylenya baru menggunakan OOP. Selanjutnya di 2019 ada sedikit kabar duka, ya. Kemudian dibikin berbayar lagi di 2019 itu kalau memang nanti kode bahasa Java yang kita bikin itu atau program bahasa Java yang kita bikin itu mau dikomersilkan, ya dijual misalnya atau dipakai oleh sebuah perusahaan enterprise itu kan. Nah, itu harus bayar ya. Tapi tetap gratis kalau untuk belajar tadi misalnya belajar dari yang kita ini OOP ya kan, belajar PBO-nya pemrograman berbasis objek yang menggunakan Java itu tetap gratis ya selama nggak dijual. Ya nggak masalah juga kalau kalian nanti mau melanjutkan untuk belajar bahasa Javanya itu nggak sia-sia, yang akan terus berkembang. Tapi kalau kalian mau pindah ke bahasa lain juga nggak masalah. Karena kita belajar menggunakan Java ini bukan belajar hanya bahasanya ya, tapi yang intinya itu adalah kita belajar tentang paradigma tadi, paradigma baru dari pemrograman berbasis objek tadi kan, itu. Jadi Javanya itu hanya tools, hanya alat mempermudah kita memahami dalam paradigma PBO tadi. Sebenarnya ada bahasa-bahasa lain yang bisa kita gunakan yang bisa lebih mudah sebenarnya, contohnya menggunakan Python. Cuman di kampus kita itu memang kalau belajar PBO nanti PBO 1 atau PBO 2 itu menggunakan bahasa pemrograman Java seperti itu. Nah, Java Family Suite-nya ini keluarganya Java. Kalau misalnya kita bikin yang aplikasi desktop itu ada pakai Java Standard Edition. Nanti yang kita pasang di komputer kita masing-masing ya untuk kita mengcoding. Kemudian ada lagi yang berbasis web misalnya atau untuk yang e-business atau e-commerce itu ada Java Enterprise Edition. Kemudian untuk yang perangkat kecil, nah ini dulu sih terkenalnya ya pada tahun 2000 ke atas ya, 2000 sampai 2010-an lah. Itu Java Micro Edition. Nah, sekarang ini tapinya Java itu menjadi core-nya atau menjadi bahasa awal dari yang namanya sistem operasi Android. Makanya kalau kalian mau bikin aplikasi Android itu juga bisa menggunakan bahasa Java. Ya, seperti itu. Walaupun beberapa bahasa lain juga sudah bisa digunakan untuk membuat yang berbasis Android ya. Contohnya tadi ada Flutter tadi. Ya kan bisa digunakan untuk berbasis Android. Tapi antara Java dan Flutter itu sama-sama sebenarnya konsepnya dia pemrograman berbasis objek. Jadi kalian hanya mempelajari salah satu dulu, pahami paradigmanya, nanti untuk pindah ke salah satu bahasa yang lain itu kan lebih mudah ya. Hanya ganti sintaksnya, ya kan? Hanya ganti perintahnya. Caranya, stylenya sama. Seperti itu. Kemudian ini versi Java dari tahun 96 tadi 1.0 sampai yang tahun 2020 ya. Terus berkembang sampai sekarang sebenarnya ini. Jadi masih diurusin. Kalau Java ini dibilangnya itu masih hidup lah bahasa pemrogramannya sampai sekarang ini gitu ya. Kemudian kenapa jadi Java? Alasannya yang pertama simple dan familiar object oriented programming. Simple, paling simple tidak juga sebenarnya teman-teman. Jadi nanti ada juga yang mungkin bilangnya kata bapaknya simple, tapi bahasanya banyak mana yang diketik gitu kan. Jadi sebenarnya nggak paling simple tidak, tapi bisa dibilang simple juga untuk yang object oriented ya. Dan dari awal kemunculannya, Java yang membawa paradigma berbasis objek. Jadi paling pas untuk belajar kita PBO ini dengan bahasa Java. Dari awal, nggak ada berubah dia menggunakan paradigma OOP tadi. Selanjutnya arsitektur netral atau platform independent. Kalian bisa mengcoding Java kalau kalian menggunakan selain Windows, misalnya Mac OS, Linux, itu
bisa saja kalian coding dengan sistem operasi itu. Tetap bisa jalan, ya nggak tergantung pada sistem operasi tertentu. Kemudian open source, tahun 2019 tadi ada kutipan ya, open source-nya kalau misalnya memang mau digunakan atau dijual untuk ke perusahaan itu ya harus beli dulu lisensinya. First rank in TOB Index tahun 2020 nih tapinya ya. Sekarang ini second. Jadi nomor 2 kalau sekarang ini saya lihat di TOB Index itu. Nomor satunya gantian lagi sama bahasa C. Kemudian de facto standard programming language in education. Jadi kebanyakan di luar negeri itu belajar bahasa pemrograman itu menggunakan Java. Makanya disebut dengan de facto standard ya. Jadi standar yang paling pas padahal di awal-awal belajar bahasa pemrograman itu menggunakan Java. Kemudian ini beberapa produk yang dibuat menggunakan Java. Itu ada IBM SPSS Statistik, biasanya untuk orang sosial ya bikin perhitungan-perhitungan statistik, mereka rekapitulasi statistik. Kemudian ada lagi Bijagi Process Modeler, bikin flowchart atau flow map untuk memodelkan sebuah proses atau jalannya prosedur di sebuah perusahaan mungkin atau sebuah sistem bisa. Kemudian ada lagi Rapid Miner itu untuk biasanya orang-orang TI juga ini bisa pakai ini ya untuk Rapid Miner yang mana ini simulasi untuk AI atau kecerdasan buatan. Jadi di dalamnya itu ada modeling, kemudian ada algoritma-algoritma yang bisa disimulasikan ya. Tuh contohnya menggunakan tadi Rapid Miner. Nah, beberapa ini adalah proses atau aplikasi yang dia robust. Jadi aplikasi yang dia di dalamnya itu banyak prosesnya yang sukses dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Selain itu ada Java ini digunakan kebanyakan juga di perbankan, misalnya untuk aplikasi yang transaksi ini keuangan mereka, ya. Karena tadi Java itu ya robust dan dalam hal keamanannya itu bagus, makanya sering digunakan dalam hal perbankan tadi. Kalau misalnya ada apa-apa kan di perbankan itu agak sulit ya melihat perubahannya, mutasinya. Jadi bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang memang teruji. Nah, salah satu yang digunakan itu adalah bahasa Java. Oke, kemudian ini tahun 2019 dan 2020 itu Java nomor 1 tadi dari TOB Index, nomor 2-nya C ya. Nah, 2 ini Java dan C ini sebenarnya memang naik turun, mereka gantian yang antara bahasa Java dan bahasa C. Kalau nggak Java yang nomor 1 ya C nomor 1 gitu kan. 2 ini bahasa ini sebenarnya sama-sama C++ itu juga adalah bahasa yang ini ya, satu ini tadi dibilangnya ya, satu keturunan ya kan, hampir sama kan dalam hal notation-nya ya, penulisannya. Jadi bisa dibilang C atau C++ itu mengilhami tadi si James Gosling untuk membuat caranya itu atau model ketikannya itu dengan bahasa Javanya. Nah, ini secara garis besar dari tahun 2002 sampai 2020 ya. Gantian memang yang biru itu adalah Java, yang hitam itu adalah C. Naik turunnya itu nomor 1 dan nomor 2-nya memang gantian. Ya kan? Nah, ini contoh 1985 itu bahasa C sudah nomor 1, memang bahasa yang tua dibilangnya gitu kan. 90 nomor 1 tapi tetap ya. 95 gantian coba lihat. Ya, kemunculan bahasa C++, kemudian C++ menjadi nomor 1, bahasa C yang menjadi nomor 2. Nah, tahun 2000 ya kan 4 tahun atau 5 tahun setelah rilis pertamanya tadi Java sudah menjadi peringkat ketiga. C menjadi peringkat ke-1 tetap, C++ menjadi peringkat yang kedua. Kemudian tahun 2005 Java menjadi peringkat kedua, C menjadi peringkat ke-1. Di tahun 2010 akhirnya bisa mengkudeta, kudeta ya, mengambil posisi Java itu nomor 1, C menjadi bahasa yang menjadi kedua. Gantian lagi 5 tahun kemudian Java menjadi nomor 2, C menjadi nomor 1. Gantian lagi 2020 Java menjadi nomor 1, C menjadi nomor 2. Tadi baru saya lihat webnya TOB 2021, C nomor 1, Java nomor 2. Ya mereka memang gantian ya dalam beberapa puluh tahun ke belakang gitu kan. Memang saya itu agak sulit untuk dirubah karena dia middle language.
Ya, bahasa yang tingkat menengah, bukan hanya digunakan untuk membuat sebuah aplikasi, tapi banyak juga digunakan untuk yang robotics, ya kan, microcontroller itu menggunakan bahasa C, ya, supaya bisa berinteraksi dengan modular-modular yang ada di dalam perangkat keras ya atau hardware. Makanya C itu agak sulit untuk digoyah, jadi ganti tuh. Nah, kalau Java tadi yang paling terkenal dia menjadi core-nya atau intinya dari sistem operasi Android, ya kan, yang sudah digunakan oleh miliaran perangkat di dunia. Kemudian bahasa yang bisa digunakan selain Java itu ada C++. C++ bisa digunakan untuk ini juga sebenarnya ya, untuk belajar yang berbasis objek ya. Jadi nggak sia-sia juga kita belajar pemrograman terstruktur semester kemarin itu menggunakan C++. Kemudian ada C#. Nah, selain itu kalau misalnya yang prosedural itu ada Fortran, ada COBOL, ada Basics. Kemudian kalau fungsional ada Lisp, ada Scheme, ada Haskell. Logical language itu ada Prolog, ada ASP, dan Datalog. Ini dari paradigmanya tadi ya, jenisnya. Nah, perangkat pemrograman Java, yang ini juga yang harus dipasang nanti di komputer kalian. Yang pertama itu adalah Java Standard Edition atau JSE atau JDK ya, Java Development Kit, buat kita bisa mengetikkan coding, kemudian mengubah file yang kita ketikkan tadi, file Java-nya itu menjadi sebuah file class. Kemudian kode editor. Nah, ini bisa jadi kalian membuatnya dalam bentuk teks editor biasa atau menggunakan teks editor biasa. Contohnya ada Notepad++ atau Notepad biasa bawaan dari sistem operasi kalian, Windows misalnya, contohnya itu juga bisa ya. Nah, tapi ada yang lebih gampang, kita bisa menggunakan IDE atau Integrated Development Environment ini, misalnya menggunakan NetBeans. Nah, semuanya ini JDK, kemudian Java tadi, kemudian NetBeans itu bisa kalian unduh di e-learning ya. Pilih sesuai dengan arsitektur punya kalian, apakah 32 bit atau 64 bit. Selanjutnya tinggal dipasang, diinstal di laptop supaya nanti kita bisa coding program Java kita. Selanjutnya, nah ini perlu kita pahami di awal ya, supaya kita kalau nanti menggunakan NetBeans itu sebenarnya lebih gampang, tinggal kita klik saja. Cuma kita kan nggak tahu cara kerjanya dari Java itu bagaimana. Nah, untuk itu ini penjelasannya. Yang pertama, Java itu dibuat dalam sebuah file nanti atau beberapa file dengan ekstensi .java ya. Nah, contoh di sini ada program yang namanya hello.java. Kemudian hello.java itu berarti dia akan dibuat dalam sebuah kelas yang namanya sama dengan nama dari filenya. Nama filenya hello, maka nanti nama kelasnya adalah hello. Kalian baca codingannya, contoh itu ada public class hello. Nih kan, ada public class hello. Hello ini ya nama filenya ya. Nah, selanjutnya di dalam sebuah program Java supaya dia bisa dijalankan hampir sama dengan C++ juga, maka dia harus membuat sebuah metode atau sebuah fungsi yang namanya main. Kalau di dalam C++ kemarin itu ada integer int main atau ada void main, ya kan? Nah, di Java agak sedikit panjang teman-teman, ya, agak sedikit panjang ngetiknya, cuman ya memang harus dihafal sebab ini satu-satunya cara untuk bisa menjalankan file Java nanti supaya bisa dijalankan. Nah, tulisannya adalah public static void main. Kemudian di dalamnya kita kasih ya sebuah parameter strings dalam bentuk array dengan namanya itu parameternya adalah args. Biasanya singkatan dari arguments. Tapi ini nggak wajib args, bisa saja abcd, itu nggak masalah sebenarnya. Karena ini hanya nama dari parameternya, ya kan? Selanjutnya, program yang dijalankan itu berarti dari sini kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Itulah program yang dijalankan di fungsi utamanya ya atau di metode mainnya tadi. Contohnya di sini ada tulisan system out println. Nah, itu artinya dia akan menampilkan tulisan ke layar, tampilannya itu adalah hello world. Sip ya. Nah, kemudian ini disimpan ke dalam file yang namanya hello.java tadi. Selanjutnya hello.java ini dikompile.
dengan Java compiler. Perintahnya Java C, Java C itu ya. Misalnya menggunakan macOS, menggunakan Windows, menggunakan Solaris, menggunakan Linux Family, itu bisa saja mengcompilenya ini. Yang penting tadi ada JSE tadi, Java Standard Edition tadi. Nah, dirubah menjadi sebuah file dalam bentuk bytecode. Ekstensinya adalah class. Jadi filenya menjadi hello.class. Gitu ya. Java dikompil jadi class. Bukan jadi exe. Paling nggak bakalan bisa mendapatkan exe-nya dari Java itu. Adanya filenya adalah class. Class inilah kemudian yang dijalankan oleh Java Virtual Machine. Contohnya di sini ada web sample misal. Dipindahkan, ya, diterjemahkan, diinterpreterkan ke sistem operasi macOS misalnya, Windows, Solaris, Linux, atau HP, apapun. Yang penting tadi ada Java di dalamnya. Perintah untuk menjalankan sekarang itu adalah Java hello misal. Ya. Jadi kalau misalnya mengubahnya itu Java C, dari Java menjadi kelas, menjalankannya menggunakan Java, nggak pakai C. Itu perlu diingat. Selanjutnya, kalau kita lihat satu coding ini, satu kelas ini, ya kan, bisa dijalankan di mana saja. Makanya Java terkenal dengan kemampuan tagline-nya itu adalah read once, run everywhere. Kalian hanya perlu mengetikkan satu coding saja, kalian bisa menjalankan di mana aja. Di sistem operasi apapun. Tidak terbatas satu sistem operasi tertentu. Nah, itulah kemudian yang membuat Java itu menjadi sangat terkenal. Ya, bayangkan mengetik codingnya sekali aja bisa dijalankan di sistem operasi apapun. Asal tadi syaratnya mempunyai interpreter yang namanya Java Virtual Machine. Ya, bisa dipahami sampai sini ya keunggulan Java dibandingkan bahasa yang compiler. Gitu. Sip kan? Nah, kemudian ada juga Java tadi misalnya dijalankan di dalam sebuah browser, ya, dalam sebuah peramban, maka Java itu harus dibentuk dalam sebuah bentuk yang namanya applet. Dengan cara import Java applet. Ya, applet ini khusus untuk yang nanti dijalankan di web browser atau peramban tadi. Sama codingan ini kemudian dikompil menggunakan perintah Java C, berubah menjadi kelas. Kelasnya itu dipanggil di coding HTML contohnya ya di sini. Jadi applet code hello world.class, width-nya 150, di lebarnya 150, height-nya 25 pixel. Muncul nanti. Kemudian dijalankan menggunakan namanya applet viewer hello.html. Jadi bukan Java hello, bukan ya, tapi applet viewer hello.html. Nama filenya ini berarti hello.html. Jalan. Ini dalam bentuk applet. Kemudian bisa juga dalam bentuk ini, applet yang di web page, berarti di dalam peramban tadi menggunakan Chrome, menggunakan Mozilla, misalnya Firefox untuk dijalankan ini. Ya. Yang ini adalah an applet for visualizing molecular running in a browser. Jadi yang untuk memvisualkan molekul ya. Ini molekul berjalan di dalam peramban. Nah, ini harus dipasang. Nanti silahkan kalian pasang di komputer masing-masingnya, di laptop masing-masing. Silahkan unduh yang namanya JRE, Java Runtime Environment, kemudian JDK, pasang JRE dan JDK ini. Selanjutnya ini pilihan aja Notepad++. Kalau nggak dipasang pun nggak masalah, tapi yang saya sarankan itu harus dipasang adalah NetBeans. Nah, ini IDE yang kita gunakan nanti supaya kita mudah mengetikkan file Java kita, itu menggunakan NetBeans. Ya, jadi 3 yang dipasang, JRE dulu, kemudian JDK dulu, baru NetBeans. 3 itu ya, yang paling penting yang harus dipasang. Caranya gimana? Cara masangnya, ya lihat aja ada petunjuknya di dalam e-learning. Selanjutnya, ini penambahan kalau misalnya
supaya ini lancar, jadi kita ngetikkan atau JDK itu sudah dikenali apa belum oleh komputer kita. Nah, ini caranya. Ya, tambahkan alamat dari JDK kita, kemudian folder bin-nya ke dalam yang namanya environment variables. Jadi kalau misalnya menggunakan Windows nih khususnya, kita daftarkan dulu path-nya, alamat dari bin dari JDK kita, ya, supaya lancar nanti waktu kita mengcompile dikenali oleh komputer kita bahwa kita punya yang namanya JDK. Nah, caranya itu klik start, kemudian masuk control panel, kemudian masuk ke bagian sistem, masuk ke bagian advance, kemudian di bawahnya ada tombol yang namanya environment variables. Kalau menggunakan Windows 8 atau Windows 10 itu lebih mudah. Kalian bisa jalankan menu biasa nih kayak gini, ya. Kemudian kalian ketikkan NV gitu. NV. Nah, ini. Yang kan ada edit the system environment variables. Klik aja ini. Nah, selanjutnya coba lihat ini tabnya tadi advance. Kemudian di bawahnya ada environment variables. Nah, kemudian di bagian system variables, kalian cari yang namanya variable path tadi. Ini path. Kemudian ini edit saja. Nah, tambahkan tadi new, ya kan? New, kemudian tambahkan alamatnya. Contoh nih tadi. Ya, program files Java JDK versi 16. Gak masalah ini versinya berapapun di punya kalian JDK-nya. Punya saya misalnya contohnya ini ada versi yang 16, kemudian folder bin-nya. Kalau sudah di oke saja. Nah, gitu. Sip, ya. Untuk mentes atau mencoba apakah memang sudah dikenali JDK dan JRE kita, kita bisa menjalankan CMD, command from-nya. Ini coba. Ini. Ya, contoh. Kemudian kalian ketikkan perintah java c gitu. Kemudian strip version. Jadi kita mau lihat versi Java compiler kita ini sudah dikenali apa belum. Enter. Nah, ya kan? Kalau sudah dikenali maka muncul Java C 16. Karena tadi sudah saya daftarkan di dalam environment variables. Kalau Java biasa nggak perlu didaftarkan ya. Ini otomatis Java misalnya, kemudian version. Asal install JRE, udah bisa jalan nih Java yang version ini. Kita enter. Nah, jadi yang runtime saya untuk menjalankan kelas tadi itu versi yang juga 16. Ya, 2021 bulan 3 tanggal 16. Gitu. Ini nggak usah dipermasalahkan ya. Kalau kalian misalnya install yang bukan versi 16, ini nggak masalah. Nanti nggak menghalangi kita untuk belajar codingan dasar-dasar dari Java. Ya, kecuali kalian mungkin menggunakan fitur yang terbaru ya, updatean terbaru. Tapi kayaknya belum. Ya, kayaknya belum. Karena tadi kita masih belajar dasarnya kan. Nah, maka versi yang lama pun masih bisa. Ya, nggak masalah. Sip. Kalau sudah, ini. Kemudian kita bikin program Java kita. Nah, Java itu bisa dibentuk atau ditampilkan dalam text-based console application. Ya, ini library non-GUI. Contohnya ditampilkan di konsol dari NetBeans, di konsol dari text editor, di konsol atau command prompt tadi, CMD tadi, itu ditampilkan. Atau bisa juga dalam bentuk GUI application. Ini menggunakan nanti library-nya AWT atau Swing. Nah, ini berarti ada tombol, teman-teman. Ada tombolnya, ada teks, ada label, ada edit text. Ya kan, kalau kayak di programan sebelumnya itu ada di DLP contohnya. Nah, ada tombol-tombol seperti itu juga bisa dibikin Java. Cuman ini nanti di semester 5. Setelah kita memahami tadi cara membuat kelas, cara membuat objek, cara membuat metode, cara membuat atribut, dan sebagainya. Baru nanti kita belajar tentang GUI-nya. Selanjutnya, yang paling penting, program Java itu dieksekusi dengan syarat punya metode yang namanya main. Tulisannya ini agak panjang, bukan hanya void main atau integer main, tapi dituliskan dalam bentuk public static void main. Kemudian dia punya parameter string, S-nya besar, jangan lupa. Punya stringnya ini dalam bentuk array, dan nama dari parameternya adalah args. Dari sinilah program Java dimulai. Sip ya. Nah, kemudian
Ini kode presensi yang ketiga, silakan diambil atau menjadi kode presensi yang terakhir. Jadi ada 6 huruf kan ya. Kode presensi yang ketiga adalah TA. Silakan digabungkan dengan kode presensi yang pertama dan kode presensi kedua. Kemudian silahkan ambil presensi melalui e-learning.uniska-bjm.ac.id. Ambil mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Kemudian ada blok bagian presensi. Klik presensinya, pilih hadir, kemudian masukkan gabungan ketiga kode presensi ini. Oke, baik ya kalau seperti itu. Nah, kita lihat kemudian di bagian e-learning kita, ini contoh e-learningnya. Ya, kemudian kalian bisa pilih di sini perkuliahan yang saya ikuti, kemudian mungkin nanti akan banyak mata kuliah yang pernah kalian ambil, jangan daftarnya di situ. Kalian ambil untuk mata kuliah ini tuh yang namanya pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen tadi M. Edia Rosadi. Nah, tinggal kalian pilih. Kemudian di bagian ini, nah ini ada presensi, tadi tempat kalian mengambilkan presensi. Ya, kita kenali dulu isian-isiannya ya. Kemudian di sini ada blok pengumuman, kemudian ada RPS, rencana pembelajaran semester, apa yang harus kita selesaikan dalam satu semester ini. Kemudian tadi ada kontrak perkuliahan, bagaimana sistem penilaiannya ada di sini, silakan dibuka. Kemudian cara instalasi perangkat lunak, ya buat bisa memasang tadi JRE, JDK, dan NetBeans. Kemudian inilah yang diunduh. Misalnya ini, yang pertama nih saya tunjukkan Java Runtime Environment, misal, atau JRE-nya. Yang ini tadi untuk menjalankan kelas ya. Nah, ada dua. Ada JRE yang versi i586. Ini untuk yang Windows-nya 32 bit. Kemudian ini ada versi yang X64. Ini yang Windows-nya untuk 64 bit. Pilih salah satu sesuai dengan sistem operasi kalian. Kemudian yang kedua, JDK. Ini sama juga. Ada yang versi i586 untuk yang 32 bit. Ada juga versi yang X64 untuk yang 64 bit. Silahkan diunduh tadi sesuai dengan arsitekturnya. Selanjutnya yang terakhir ini hanya ada satu, NetBeans. Nah, langsung diunduh saja, kemudian dipasang di komputer kalian. Maka nanti kalau sudah dipasang, kalian bisa coba tadi buka NetBeans-nya, inilah tampilannya. Oke, ya. Jadi inilah tampilan dari NetBeans. Nah, disinilah nanti IDE atau tempat kita membuat project, membuat package, dan membuat kelas dalam bahasa Java tadi. Ya, akan saya jelaskan untuk membuat ini dalam video yang selanjutnya atau nanti di pertemuan yang akan datang. Untuk sementara, tugas masing-masing tidak perlu dikumpulkan, hanya supaya tadi gampang ya ke depannya kita dalam mengcoding, pastikan bahwa kalian telah memasang JRE, memasang JDK, dan memasang NetBeans. Jika kalian nggak sabaran, maka kalian bisa lihat contohnya di e-learning ini, ada salin dia untuk pembuatan kelas pertama, dan ada juga video dari kelas terbuka untuk kalian pelajari pelan-pelan, kalian pahami sebagai suplemen atau tambahan dari materi yang ada di Zoom nanti. Baik, ya saya rasa itu. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahami, mudah, gampang dalam memahami paradigma baru ini, paradigma pemrograman berbasis objek 1 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya atau sampai ketemu di kelas nanti. Jangan lupa ambil presensi. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk menghubungi saya secara pribadi. Sampai ketemu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.